Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu jamaah perdamur ke Allah yang dimuliakan, marilah bersama-sama di tempat yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersama-sama kita menjalankan, kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita niat untuk beritikaf, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kembali dari tempat yang mulia ini, Allah ampunkan dari segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Semoga senantiasa kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah perdamur ke Allah yang dimuliakan, dalam kesempatan sekelumit ini, marilah sama-sama kita simak tema durhaka terhadap ibu bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, abdikanlah dirimu kepada Allah, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua ayah dan ibu harus kita berlaku baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, harus taat, lunak, sopan santun pada keduanya, dan janganlah bersuara keras ketika berkata kepada keduanya, dan janganlah membelalakkan mata ketika melihat kepada keduanya. Bahkan berlaku pada ayah bundanya bagaikan hamba di hadapan majikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, dan terhadap kedua ayah bunda harus berlaku baik. Manakala ia mencapai usia tua, salah satunya atau keduanya di sisimu, maka janganlah Anda berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilontarkan kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu mentelaah, kita telah mengkaji
firman-firman Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Aniskurli wali walidayya ilaihil masir. Bersyukurlah kepadaku dan terhadap kedua ayah bundamu, kepadakulah kamu akan kembali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah menjalankan atau menjalin perintahnya supaya kita bersyukur kepada Allah dan pada kedua ibu bapa. Semoga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk melaksanakan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, tiga ayat yang diturunkan bergandengan dengan tiga, dan Allah tidak akan menerima yang satu kecuali dengan gandengannya. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama, atiullah wa atir rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak diterima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan, dirikan dan keluarkan zakat agar kita bersih dalam diri kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau berdoa, kita bermunajat kepada Allah, kita harus membuangkan sampah-sampah yang ada di dalam diri kita ini. Kita bersihkan dengan apa? Dengan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bersihkan diri kita. Keluarkan zakat kita. Baik zakat harta maupun zakat yang lain-lainnya. Maka siapa yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat maka tidak diterima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aniskurli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah ibundamu. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada keduanya, tidak diterima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda kita bersabda, ridallah fi ridal walidai wa sukhtallahi fi sukhti walidai. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua ayah bunda. Maka Allah juga tergantung, murka Allah juga tergantung kepada murka kedua ayah bundanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat ketika seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berjihad, maka Nabi SAW bertanya, apakah kedua ayah bundamu masih hidup? Jawabnya, ya. Maka sabda Nabi SAW dalam melayani keduanya itu adalah berjihad. Perhatikanlah bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengutamakan pelayanan kepada kedua ayah bundahmu daripada berjihad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita senantiasa kita perbaiki akhlak kita kepada siapa saja, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita, yang mendidik kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam dosa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, orang yang selalu minum khamar. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap ayah atau ibunya. Yang ketiga, orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya kemuliaan kedua orang tua kita ini.
Oleh karena itulah kita berbahagialah kepada saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih mempunyai kedua orang tua. Karena ayat tadi yang saya sampaikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kita camkan. Ini ayat selalu bergandengan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya begitu besar dosanya, durhakanya kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan ini marilah kita lihat bagaimana cerita atau yang diceritakan oleh Abu Bakar bin Maryam berkata, saya telah membaca dalam kitab Taurat bahwa siapa yang memukul ayah atau ibunya dihukum atau dibunuh. Berkata tercantum dalam surat dalam Taurat, siapa yang memukul menempelin ayah atau ibunya maka dihukum. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat menarik, yang sangat yang sangat perlu kita renungkan, kita hayati. Yaitu dari Anas radhiyallahu berkata, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini jamaah sangat giat dan rajin dalam amal ibadat, salatnya, puasa, sedekah. Tiba-tiba ia sakit dan sangat berat sakitnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa suaminya sakit keras dalam keadaan sakaratul maut, dan saya ingin menerangkan kepadamu keadaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, Ali, Salman dan Ammar radhiyallahu anhu supaya pergi ke tempat Alqamah dan memperhatikan bagaimana keadaannya. Dan ketika telah sampai ke rumah Alqamah, mereka langsung masuk kepada Alqamah dan menuntunnya supaya membaca kalimat La ilaha illallah. Tetapi lidah Alqamah bagaikan terkunci, tidak dapat mengucapkan itu. Ketika para sahabat itu merasa bahwa Alqamah pasti akan mati, mereka menyuruh Bilal supaya pergi memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Jawab, ayahnya telah meninggal, sedangkan ibunya masih hidup, tetapi terlampau tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, ya Bilal, pergilah kepada ibu Alqamah dan sampaikan salamku dan katakan kepadanya, jika kau dapat berjalan, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak dapat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke sini. Jawab ibu Alqamah, saya yang lebih layak pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengambil tongkat dan berjalan hingga masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah memberi salam ia duduk di depan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda. Apa pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya begitu singkat, padat. Beritakan yang sebenarnya kepadaku. Jika engkau dusta kepadaku, niscaya akan turun wahyu memberitahukan kepadamu bagaimanakah keadaan Alqamah. Rajin ibadat, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui berapa banyak. Nabi SAW bertanya,
Lalu bagaimana hubungan dengan dia? Jawabnya, saya murka kepadanya. Ditanya, mengapa? Karena ia mengutamakan istri lebih daripadaku dan menurut kepada istrinya dan menentangku. Aku dibuang, aku disingkirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, murka ibunya itulah yang mengunci, menutup lidahnya untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal supaya mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqamah dengan api itu. Lalu bagaimana sikap ibu? Ibu Alqamah bertanya, ya Rasulullah, putra buah hatiku akan engkau bakar dengan api di depanku. Bagaimana akan dapat menerima hatiku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai ibu Alqamah, siksa Allah lebih berat dan kekal. Karena itu jika kamu ingin Allah mengampuni dosa anakmu, maka relakanlah ia. Kau harus redha padanya. Demi Allah, jiwaku dan ada di tangannya. Tidak akan berguna solatku, sedekahku selama engkau murka kepadanya. Lalu ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rasulullah, saya mempersaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah, dan siapa yang hadir di tempat ini bahwa saya telah redha pada Alqamah. Maka langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal pergi melihat keadaan Alqamah. Apakah sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah atau tidak? Khawatir kalau ibu Alqamah mengucapkan itu hanya karena malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dari hatinya. Maka ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu Bilal masuk dan berkata, hai orang-orang, sesungguhnya murka ibu Alqamah itu yang menutup lidah untuk mengucapkan syahadat, dan kini telah terlepas lidahnya. Maka wafatlah Alqamah pada hari itu. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh supaya segera dimandikan dan dikafatkan, lalu disolatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesudah dikuburkannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas tepi kubur sambil berkata, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia terkena kutukan laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Bahkan Allah tidak menerima daripadanya ibadat fardu dan sunahnya, kecuali jika bertobat benar-benar kepada Allah, berbuat baik terhadap ibunya, dan minta kerelaannya. Sebab redha Allah dikaitkan dengan redha ibu, dan murka Allah juga di dalam murka ibunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini sebagai pelajaran kita. Semoga senantiasa kita menjadi manusia-manusia yang taat dan tunduk kepada kedua ibu bapa kita, dan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita orang-orang yang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
yang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Semoga kita dapat membuktikan dengan sebenar-benarnya. Dan cinta kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada para habaib kita, kepada para ulama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.